Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dari kelas 12 MIPA 3, absen saya 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, pola penyerangan adalah suatu susunan yang dipakai para pemain untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan untuk mencetak gol untuk memperoleh angka atau poin. Tujuan dari pola penyerangan sendiri adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenangkan suatu pertandingan sepak bola. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pola gerakan tersusun, yang kedua pola untuk menghadapi pertahanan rapat, yang ketiga ada pola mencari ruang kosong. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe formasi penyerangan 4-3-3. Tipe formasi yang saya gunakan adalah tipe 4-3-3 yang berarti 4 pemain belakang atau back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain sebagai poros halang, dan 1 pemain sebagai back kiri. Selain itu juga menetapkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah yang berada di tengah lapangan. Kemudian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, bagaimana sih pergerakan permainan pada pola penyerangan formasi 4-3-3? Permainan dimulai dari pemain nomor 2. Kemudian pemain nomor 2 melakukan passing atau mengoper bola ke pemain nomor 6. Setelah menerima bola, nomor 6, bola akan dipassing ke pemain nomor 5. Lanjut, setelah pemain nomor 5 menerima bola, nomor 5 passing ke nomor 8. Kemudian, setelah nomor 8 menerima bola, dipassing ke nomor 11. Setelah pemain nomor 11 menerima bola, pemain nomor 2, 3, 4, dan 5 ikut membantu penyerangan dengan merubah posisi sedikit ke depan, sehingga memudahkan untuk menguasai pertandingan. Karena jarak antar pemain menjadi tidak terlalu jauh, pemain nomor 11 mengembalikan bola ke pemain nomor 8. Setelah pemain nomor 8 menerima bola, pemain nomor 8 melakukan long pass ke arah kanan daerah pertahanan lawan. Kemudian pemain nomor 5 beralih ke arah bola yang diberikan oleh pemain nomor 8. Pemain nomor 5 memberikan umpan ke arah penalti. Bersamaan dengan itu, pemain nomor 10, 11, dan 9 menempatkan posisi untuk menerima umpan dari sisi samping. Lalu, bola mengarah ke pemain nomor 9. Pemain nomor 9 langsung mengarahkan ke arah gawang dan terjadi gol. Selanjutnya adalah pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Pola pertahanan adalah suatu strategi yang disusun secara matang oleh pemain agar daerahnya sendiri tidak mengalami kebobolan dan selalu terjaga. Dalam pola pertahanan dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pola pertahanan man to man atau yang disebut dengan 1 lawan 1. Yang kedua ada pola pertahanan area yang disebut dengan zone marking. Yang ketiga ada pola kombinasi, yaitu antara man to man dan zone marking. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe formasi pertahanan 4-3-3. Nah, setiap pemain memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk nomor 1 atau yang berwarna hitam itu memiliki tugas sebagai penjaga gawang atau yang bisa disebut dengan kiper. Untuk 4 pemain yang berwarna biru itu bisa disebut juga sebagai dengan pemain back atau pemain belakang yang berfungsi untuk melindungi penjaga gawang, memblokir tendangan, dan menghentikan pemain ofensif tim lawan agar tidak bisa mencetak gol. Selanjutnya ada 3 pemain gelandang yang berwarna kuning. Ada gelandang tengah yang berada di tengah dan ada gelandang yang berada di kanan kiri yang disebut dengan gelandang serang. Gelandang tengah memiliki tugas yaitu untuk menyerang dan mempertahankan daerah. Pemain dengan peran sebagai gelandang tengah harus memiliki kemampuan mengoper bola kepada gelandang serang atau di lain kesempatan menutup pergerakan pemain lawan.
Lalu yang berwarna merah itu disebut dengan pemain penyerang atau yang bisa disebut dengan striker yang bertugas untuk mencetak gol atau sebagai satu-satunya target umpan dalam kerjasama tim saat menyerang. Tugas striker juga harus memberikan tekanan untuk meningkatkan peluang bek lawan melalui kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.